Richard Samuel, Pak. Identitas pengendara Kawasaki Ninja yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pemotor di Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya terungkap. Pelaku diketahui bernama Freddy Krisya Samuel, 37. Polisi telah menangkap pria tersebut setelah video aksinya viral di media sosial. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Jagakarsa AKP Nurmadewi mengatakan, peristiwa itu terjadi di Jalan Moch, Kahvi 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 4 Juli 2026, siang. Kejadian bermula saat korban, Abdul Aziz, merasakan benturan pada bagian belakang sepeda motornya. Ketika menoleh ke belakang, korban melihat pengendara Kawasaki Ninja yang diketahui tidak mengenakan helm. Korban kemudian menegur pelaku. Namun, pelaku diduga tidak menerima teguran tersebut dan langsung melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Korban menegur pelaku, namun bukannya meminta maaf, pelaku justru melakukan pemukulan terhadap korban, ujar Nurma dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Juli 2026. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian rahang kiri. Korban kemudian merekam kejadian menggunakan telepon genggamnya. Rekaman itu diunggah ke Instagram melalui akun Ahmad Abdul Aziz 21 dan menjadi viral di media sosial. Setelah video beredar, polisi menghubungi korban dan mengimbau agar membuat laporan resmi ke Polsek Jagakarsa. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap Freddy Krisya Samuel. Kami sudah menangkap terduga pelaku yang melakukan penganiayaan, kata Nurma. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga akan melakukan tes urin untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh zat tertentu saat kejadian berlangsung. Korban menjelaskan, peristiwa bermula ketika arus lalu lintas sedang padat. Menurutnya, sepeda motor pelaku yang berwarna hijau sempat menyenggol bagian belakang kendaraannya sebelum menghampiri dan berbicara dengan nada tinggi. Saat korban kembali menegur, pelaku diduga kembali melakukan tindakan kekerasan. Korban kemudian mengambil telepon genggam dari dashboard sepeda motornya untuk merekam kejadian. Dalam rekaman yang beredar, pelaku terdengar menantang korban untuk menepi. Korban memilih menghindari pelaku karena hendak berangkat bekerja, kemudian mencari kantor polisi terdekat untuk meminta bantuan. Polisi mengungkap motif FRS, 37, pelaku penganiayaan terhadap seorang pemotor di Jalan Moch, Kahvi 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, FRS mengaku tidak memiliki alasan khusus saat melakukan aksinya. Menurut pengakuannya kepada penyidik, ia terdorong untuk memukul seseorang secara acak saat sedang berkendara. Polisi juga menyatakan pelaku positif menggunakan narkotika jenis sabu berdasarkan hasil tes urin. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku hanya ingin memukul seseorang yang ditemuinya di jalan. Motifnya, menurut pengakuan pelaku, dia hanya ingin memukul seseorang. Itu keterangan yang kami peroleh dari hasil pemeriksaan, kata Nurma, Senin, 6 Juli 2026. Nurma menambahkan, pelaku juga mengaku tidak memiliki tujuan tertentu saat mengendarai sepeda motornya. Dia mengaku hanya berkeliling menggunakan sepeda motor tanpa tujuan yang jelas. Ketika ditanya hendak kemana, dia juga mengaku tidak mengetahuinya, ujar Nurma. Selain itu, hasil tes urin menunjukkan FRS positif mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kepada penyidik, pelaku mengaku menggunakan sabu sebelum insiden terjadi. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 4 Juli 2026, sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Moch, Kahvi 2, Jagakarsa. Menurut polisi, kejadian bermula ketika korban berinisial AA merasa bagian belakang sepeda motornya beberapa kali tersenggol oleh kendaraan yang dikendarai pelaku. Korban kemudian menegur pelaku. Diduga tidak terima ditegur, FRS kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar pada rahang kiri. Sehari setelah kejadian, polisi menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Cipedak, Jagakarsa. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah video kejadian viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, korban terdengar menanyakan alasan pelaku melakukan pemukulan. Pelaku kemudian menantang korban untuk menepi. Korban memilih tidak membalas dan melanjutkan perjalanannya sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Agak lu ngapa bang? Kenapa di mana nampol gue bang? Ya udah video call bokap lu. Kenapa? Ya bokap lu. Pria berinisial FRS, 37,
yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pengendara motor di Jalan Moj Kahfi 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan, juga dikenai sanksi tilang karena tidak mengenakan helm saat berkendara. Selain itu, kepolisian masih mengembangkan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika setelah hasil tes urin FRS menunjukkan positif mengandung sabu. Terkait dugaan penganiayaan, FRS mengaku tidak memiliki motif khusus. Berdasarkan keterangan kepada penyidik, pelaku terdorong untuk melakukan pemukulan karena mendengar bisikan saat sedang mengendarai sepeda motor. Keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan kepolisian. Kapolsek Jagakarsa, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa FRS mengaku tidak memiliki tujuan tertentu saat berkendara. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 4 Juli 2026, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Nurma, insiden bermula ketika korban berinisial AA menegur FRS karena merasa spakbor belakang sepeda motornya beberapa kali tersenggol kendaraan yang dikendarai pelaku. Diduga tidak terima ditegur, FRS kemudian melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami memar dan nyeri pada bagian rahang kiri. Sehari setelah kejadian, polisi menangkap FRS di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Udah ya, Agak lu ngapa bang? Kenapa nampol gue bang? ya udah video call bokap lu. Kenapa? Dia buka bokap lu. Pria berinisial FRS, 37, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pengendara motor di Jalan Moj Kahfi 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan, juga dikenai sanksi tilang karena tidak mengenakan helm saat berkendara. Selain itu, kepolisian masih mengembangkan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika setelah hasil tes urin FRS menunjukkan positif mengandung sabu. Terkait dugaan penganiayaan, FRS mengaku tidak memiliki motif khusus. Berdasarkan keterangan kepada penyidik, pelaku terdorong untuk melakukan pemukulan karena mendengar bisikan saat sedang mengendarai sepeda motor. Keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan kepolisian. Kapolsek Jagakarsa, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa FRS mengaku tidak memiliki tujuan tertentu saat berkendara. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 4 Juli 2026, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Nurma, insiden bermula ketika korban berinisial AA menegur FRS karena merasa spakbor belakang sepeda motornya beberapa kali tersenggol kendaraan yang dikendarai pelaku. Diduga tidak terima ditegur, FRS kemudian melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami memar dan nyeri pada bagian rahang kiri. Sehari setelah kejadian, polisi menangkap FRS di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Udah ya, Agak lu ngapa bang? Kenapa nampol gue bang? ya udah video call bokap lu. Kenapa? Dia buka bokap lu. Pria berinisial FRS, 37, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pengendara motor di Jalan Moj Kahfi 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan, juga dikenai sanksi tilang karena tidak mengenakan helm saat berkendara. Selain itu, kepolisian masih mengembangkan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika setelah hasil tes urin FRS menunjukkan positif mengandung sabu. Terkait dugaan penganiayaan, FRS mengaku tidak memiliki motif khusus. Berdasarkan keterangan kepada penyidik, pelaku terdorong untuk melakukan pemukulan karena mendengar bisikan saat sedang mengendarai sepeda motor. Keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan kepolisian. Kapolsek Jagakarsa, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa FRS mengaku tidak memiliki tujuan tertentu saat berkendara. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 4 Juli 2026, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Nurma, insiden bermula ketika korban berinisial AA menegur FRS karena merasa spakbor belakang sepeda motornya beberapa kali tersenggol kendaraan yang dikendarai pelaku. Diduga tidak terima ditegur, FRS kemudian melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami memar dan nyeri pada bagian rahang kiri. Sehari setelah kejadian, polisi menangkap FRS di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Udah ya, Agak lu ngapa bang? Kenapa nampol gue bang? ya udah video call bokap lu. Kenapa? Dia buka bokap lu. Pria berinisial FRS, 37, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pengendara motor di Jalan Moj Kahfi 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan, juga dikenai sanksi tilang karena tidak mengenakan helm saat berkendara.
Selain itu, kepolisian masih mengembangkan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika setelah hasil tes urin FRS menunjukkan positif mengandung sabu. Terkait dugaan penganiayaan, FRS mengaku tidak memiliki motif khusus. Berdasarkan keterangan kepada penyidik, pelaku terdorong untuk melakukan pemukulan karena mendengar bisikan saat sedang mengendarai sepeda motor. Keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan kepolisian. Kapolsek Jagakarsa, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa FRS mengaku tidak memiliki tujuan tertentu saat berkendara. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 4 Juli 2026, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Nurma, insiden bermula ketika korban berinisial AA menegur FRS karena merasa spakbor belakang sepeda motornya beberapa kali tersenggol kendaraan yang dikendarai pelaku. Diduga tidak terima ditegur, FRS kemudian melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami memar dan nyeri pada bagian rahang kiri. Sehari setelah kejadian, polisi menangkap FRS di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. FRS, 37, pelaku penganiayaan terhadap seorang pemotor di Jalan Moch. Kahvi 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu berdasarkan hasil tes urin. Polisi kini mendalami asal-usul narkoba yang digunakan pelaku, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengatakan, hasil tes urin menunjukkan FRS positif mengonsumsi sabu. Untuk tes urin sudah kami lakukan dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu, kata Nurma di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin, 6 Juli 2026. Kepada penyidik, FRS mengaku menggunakan sabu sebelum melakukan dugaan penganiayaan terhadap korban berinisial AA. Polisi masih melakukan pengembangan kasus, termasuk menggeledah rumah pelaku serta menelusuri asal narkoba tersebut. Dia mengaku memakai sehari sebelumnya. Saat ini kami masih mendalami dari mana dia memperoleh narkoba, dengan siapa menggunakannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kasus ini, ujar Nurma. Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi pada Sabtu, 4 Juli 2026, sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Moch. Kahvi 2, Jagakarsa. Menurut polisi, kejadian bermula ketika korban merasa spakbor belakang sepeda motornya beberapa kali tersenggol oleh kendaraan yang dikendarai pelaku. Korban kemudian menegur pelaku. Diduga tidak terima ditegur, FRS kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian rahang kiri. Sehari setelah kejadian, polisi menangkap FRS di kediamannya di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah video dugaan penganiayaan tersebut viral di media sosial. Akun media sosial milik Fredrik Risa Samuel menjadi sorotan publik setelah pria tersebut ditangkap polisi terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang pengemudi ojek online, ojol, di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah akun media sosial miliknya dipenuhi komentar warganet setelah video kejadian dan proses penangkapannya viral. Kasus ini bermula dari unggahan korban, Ahmad Abdul Aziz, melalui akun Instagram Ahmad Abdul Aziz 21. Korban mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan oleh seorang pria yang tidak dikenalnya saat melintas di Jalan Raya Jagakarsa. Menurut keterangan korban, peristiwa terjadi ketika arus lalu lintas sedang padat. Korban mengaku sepeda motornya disenggol dari belakang oleh pengendara Kawasaki Ninja berwarna hijau sebelum pelaku menghampiri dan berbicara dengan nada tinggi. Saat korban menegur pelaku, pria tersebut diduga melakukan tindakan kekerasan. Korban kemudian mengambil telepon genggam dari dashboard sepeda motornya untuk merekam kejadian sebelum berusaha menghindari pelaku dan mencari bantuan ke kantor polisi terdekat. Berdasarkan unggahan akun Instagram Jagakarsa_update yang berkolaborasi dengan Humas Polsek _Jagakarsa, pelaku diamankan pada Minggu, 5 Juli 2026, sekitar pukul 21 WIB di kawasan Masjid Al-Wikoyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi menyebut pelaku langsung dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara motif kejadian masih didalami. Video penangkapan yang beredar memperlihatkan Fredrik Risa Samuel saat diamankan petugas. Setelah identitasnya terungkap, akun media sosial miliknya menjadi perhatian warganet dan dipenuhi berbagai komentar. Selain itu, sejumlah pengguna media sosial mengaku mengenal Fredrik dan membagikan cerita mengenai perilakunya di masa lalu. Namun, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Berdasarkan penelusuran, Fredrik juga memiliki akun Facebook yang mencantumkan domisili di Jakarta, kelahiran Kediri pada 7 Februari 1989, serta beberapa unggahan pribadi sebelum kasus ini menjadi perhatian publik. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.